Nyalain AC dulu kan? Banyak cincangnya. Oke. Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini kita mau ngapain sayang berdua? Mau ngapain sih? Kita mau cerita pengalaman kita naik mobil road trip ya. Dari Road trip. KL ke Thailand, Krabi. Iya. Jadi tuh ceritanya tuh kita tuh mau camping. Karena slot camping full dadakan ya kan. Nah, jadi kita karena libur Senin Selasa, makanya kita rencanain mau ke Thailand gitu guys. Nah itu tuh dadakan banget ya kan Pi. Dari Jumat pagi ini bangun tidur, apa kita ke Thailand aja karena nggak dapet slot camping. Ya udahlah, si Sekti pagi-pagi langsung booking hotel. Aku kira booking itu cuma booking doang gitu, belum bayar. Rupanya udah bayar guys. Jadi ya udah deh, kita plan Papi nanya mendadak, pokoknya hari Jumat itu mendadak. Hari Jumat tuh tiba-tiba udah booking hotel, terus kita juga nggak nyangka sih kan kalau nggak dapet hotel nggak jadi kan. Jadi pas hotelnya ada, terus harganya juga oke lah saya. Iya, harganya oke. Berapa sih harganya? Nggak terlalu mahal. Semalam buat hotel yang lumayan tuh semalam 1,5 juta tuh berapa ya? 1,5 juta, 500 ringgit. Ya, 500 ringgit. 500 ringgit, 1,5 juta. Hotelnya oke lah, buat 4 orang ya. Iya, jadi buat 4 orang. double bed. Kan adalah videonya kan ya. Nah, gitu. Dan itu siangnya langsung nanya-nanya, kira-kira bisa nggak sih kalau plan sehari besok langsung berangkat? Iya. Nah, ternyata bisa ya, tanya-tanya sama temen. Jadi langkah-langkahnya apa? Nah, terus ini langsung nih sayang, langkah-langkahnya. Jadi kita kemarin ke Thailand lewat bordernya namanya Bukit Kayu Hitam. Jadi itu kalau di KL kita ke arah Penang, langsung ke arah Bukit Kayu Hitam. Nah ini kita ceritain pengalaman kita ya guys ya. Nggak tahu misalnya kalau nanya, kalau dari sini kemana ini mana, kita juga nggak tahu gitu. Kita cuma dengar kemarin kalau dari Bukit Kayu Hitam tuh kayak bordernya lebih banyak lah ininya, sayangnya apa namanya? Mungkin lebih rame. Tapi gate-nya tuh ada banyak, jadi nggak sepi lah gitu. Gitu. Tapi bener lah pas kita sampai sana kan kemarin si bordernya kita ngantri 3 jam. Iya 3 jam. Terus langkah-langkah yang perlu disiapin, nah jadi tuh kalau ke Thailand kita harus punya yang kayaknya yang mandatory, yang harus tuh kita harus punya insurans mobil. Jadi kalau kita driving mobil dari sini, kita harus beli insurans selama di Thailand gitu. Jadi insurans itu kemarin walaupun kita cuma 3 hari, tapi pilihannya kemarin insurans mobilnya harus seminggu lah. Jadi kita beli insurans selama seminggu. Udah gitu, udah sih itu aja sih yang apa wajib ya. Iya. Yang wajib cuma insurans produk, nutupin dong. Orang sini. Wajib, terus insurans tuh kemarin harganya sekitar mungkin bervariasi ya, karena kita kemarin pakai agent, jadinya. Jadi teman Papi ada yang pakai agent itu. Ya kan? Kenapa kita kemarin pakai agent? Jadi kan kita Jumat malam tuh kita udah kirim data-datanya. Jadi nanti waktu hari Sabtu. Data-data tuh apa tuh sayang? Oh, data-datanya tuh foto kemarin, gitu. Ya di foto tuh paspor, nama anak-anak. Oh, sama kita paspor berempat. Terus sama apa namanya? Saya Grand Mobil ya, Grand tuh kayak di Indonesia apa BPKB kalau saya. Kalau surat mobil lah kan harus nama yang nyetir gitu. Jadi kalau grandnya itu nggak nama sendiri, harus ada reference letter gitulah, bukan nerangkan kalau kita boleh nyetir mobil itu kayak gitulah. Jadi kayak kalau yang nama mobilnya nggak bukan nama sendiri, mungkin ada additional dokumen kali ya yang harus disiapkan gitu. Nah terus jadi kita udah ngirim data-datanya ke agent ini. Jadi nanti waktu kita sampai di border, itu doang. Paspor sama BPKB itu doang. Nggak ada yang apa satu lagi? Apa sih? Surat insurance. Enggak surat apa, ada 2 bukan sih? Enggak sih itu. Oh itu doang. Nanti waktu sampai border, sebelum di border sih ada persis kayak 2 kilo sebelum border itu ada kantornya di situ deh, agennya itu. Kan kita tinggal ambil aja. Sebenarnya bisa juga sih yang langsung nyetir sana nih, langsung beli insurans di tempat itu juga. Mungkin paling cuman kayak
15 menit kali ya. 15 menit deket dong ya. Maksudnya tuh prosesnya kayak 15 menit setengah jam lah. Cuman kemarin kita karena biar pasti lah. Jadi kita udah tinggal ambil. Gitu. Nah, itu berapa sayang harga insurannya? Insurannya tuh kemarin 175 itu untuk seminggu. Katanya ada yang untuk 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Nah itu beda-beda pasti ya. Dan harganya mungkin kalau langsung beli instrumen sana mungkin bervariasi sih. Kayaknya bisa jadi lebih murah deh. Tapi mungkin ini karena kita disiapin dari sini, terus ada agent tertentu juga, jadi harganya segitulah. Gitu. Kita pokoknya pengalaman kita segitu gitu masih Pi. Terus sama juga kalau pakai agent tuh enaknya kan, jadi sebenarnya waktu masuk tuh ada form namanya apa ya sayang? Terlihat tidak tulisannya. Dia ada berapa form gitu Pi? Ada 3 form nggak sih? Ada form yang harus disiapin, jadi seharusnya kita ngeprint dulu atau diisi dulu, cuman karena kita pakai agent jadi minta tolong diisi sekalian ya, gitu. Untuk nambah bayar cuma nambah 3 ringgit, jadi sekalian lah. Ini formnya namanya apa ya namanya, nanti diedit. Formnya namanya TM3 sama TM2. TM3 sama TM2 tuh kayak passenger form lah, jadi menerangkan kalau di mobil itu ada siapa aja kayak gitu. Cuman itu aja sih. Cuman kalau kita mau ngeprint sendiri bisa juga, tinggal diisi tanda tangan, nanti pada saat di border tinggal dikasihin aja, tinggal dicap gitu form TM3, TM2 sama TM3 nya ini gitu. Udah sih, itu aja sih. Jadi sekarang kita proses ini sayang, waktu proses ke border kan. Iya. Jadi kalau misalnya udah suratnya udah lengkap, kita ngambil kita udah ambil ke insuran, kita tinggal nyetir keluar di border. Kan berarti dari situ di Bukit Kayu Hitam itu keluar dari border Malaysia dulu kan. Itu kemarin waktu kita karena rame ya, jadi emang agak lama sih ininya sayang. Jadi kayak ngantri karena libur panjang jadi cuman dicap keluar exit dari Malaysia, dicap di border itu, terus ada cek security, nah terus habis itu masuk ke border Thailand. Enggak, kalau waktu kita di border Malaysia kita keluar berdua. Aku sama Rizky keluar karena katanya bawa anak-anak. Karena bawa anak-anak jadi keluar anak cap jari gitu. Terus anak-anak juga diliatin mukanya, tapi anak-anak gak usah keluar sih. Iya begitu. Udah gitu dicap paspornya keluar Malaysia, baru masuk ke Thailand. Yeah. Nah masuk Thailand nih kemarin agak-agak ini ya, karena kan kita panik. Nggak jadi tuh. Jadi intinya sebenarnya lesson learn-nya harus ngikutin antrian mobil yang mana yang rame itu. Tapi kan waktu kita keluar Malaysia buyar terus hilang. Padahal nggak ada yang belok kiri, ada yang lurus. Nah kata Rizky belok kiri nggak ada, belok kiri kayaknya itu untuk istirahat. Karena mungkin capek itu terus istirahat ke kiri kayaknya. Nah kita tuh harusnya lurus gitu loh. Nah lurus itu udah welcome to Thailand gitu kan. Lah udah nyampe aja kata si Rizky. Mana border Thailand? Nah itu kan kita kayaknya agak-agak bingung sih. Karena waktu masuk ke Thailand tuh petugasnya agak kurang yang ngarahin. Kalau di Malaysia agak jelas nih ada, jadi udah siap semua lah yang ngarahin. Nah waktu masuk Thailand tuh petugasnya agak kurang. Nggak ada, bukan yang kurang. Jadi kita agak bingung. Nah udah tuh ya, belok kiri ada line 2, kanan kiri. Nah Rizky ambilnya yang kanan yang kosong ya. Nah tapi ada petugas Thailandnya 2 orang. Dia nggak kasih tahu. Iya kita katanya kan kita drop ya. Iya, tapi intinya sebenarnya waktu masuk ke border Thailand, jadi penumpangnya di dropin keluar karena si penumpangnya itu ada lajur buat cap imigrasi beda lainnya. Terus jadi gua anak-anak bertiga di drop, Rizky di mobil tetap gitu. Benar, mobil sama driver ngikutin line yang dicek tadi. Nah salahnya kemarin kita line-nya salah mobilnya. Jadi pas udah sampai mau keluar loh, kok paspor gue kagak ada capnya nih, nah gitu. Untungnya masih ngeh lah, akhirnya balik lagi. Jadi intinya si mobil tadi ada, nanti waktu di border mobil masuk ke Thailand itu nanti paspor kita dicap, make sure kalau paspornya cap buat masuk Thailand, sama tadi TM2 sama TM3-nya dicap juga. Nanti kita jadi kan ada 2 kopi. Enggak, itu dicap di tempat itu. Tempat lo antri itu bukan di tempat. Bukan di situ. Bukan. Jadi kan dia nanti ada 2 kopi. Oreo.
Kopi yang satu diambil sama petugas imigrasi, kita dikasih 1 kopi gitu. Nanti waktu buat baliknya nanti dikasih lagi lah si TM2, TM3-nya itu. Oh gitu. Nah selesai nih udah nih ke cap imigrasi tadi. Nah last stepnya setelah terus kita jemput anak-anak kan mami udah beres tuh. Tunggu dulu, mami tuh dari keluar drop itu kan ada pintu jalan, ada kita nggak diarahin sama petugasnya, tapi baca aja misalnya kayak paspor, other paspor gitu. Nah itu kita belok situ masuk, nggak ada antri untungnya, nggak ada antri. Kita udah dicap sama petugas imigrasinya baru keluar. Nah itu kita keluar karena gua nggak ada sinyal. Jadi nunggulah si Sekti di situ gitu, nunggu di belakang. Tapi ketemu lah nanti. Ketemu akhirnya. Nah last stepnya setelah di border itu kita. Yang lo antri itu? Ya itu namanya custom form. Jadi itu yang terakhir lah. Jadi udah dicap sama petugas yang udah ekspek mobil itu. Kalau paspor kita dicap, terus TM2 sama TM3-nya udah dicap, kita dapat kopinya. Oke, lo parkir mobil. Parkir mobil, antri si custom clearance ini. Jadi custom clearance ini yang buat custom form buat mobil kita. Gitu, kita ngantri kan lumayan sih, agak lama antriannya. Lumayan, tapi ada yang nyelak. Nah, di custom, bayar selakan. Di custom clearance ini kita bawa grand mobil tadi saya. Oh asli? Asli sama asuransi yang dari kita beli. Gitu. Jadi dia nanya, cuman ditaruh aja. Nanti formnya disiapin sama mereka. Dia ngeliat grand sama insuransinya itu udah tinggal tanda tangan. Dicap udah. Nah yang paling penting adalah nanti formnya 1 kopi dikasih ke kita setelah dicap. Make sure kalau kita setelah udah gitu selesai nih masuk ke Thailand, udah selesai prosesnya. Tapi si form custom tadi waktu kita balik lagi masuk ke Malaysia harus dibalikin ke loket nomor 8. Form tadi kalau kita udah selesai mau balik lagi ke Malaysia kan. Kalau nggak dibalikin ke loket nomor 8 tapi ada kemungkinan orang lupa. Banyak yang lupa. Enggak, secara kan kalau kita keluar dari itu udah kelihatan itu si form 8. Tapi kadang-kadang ada lah yang lupa. Oke, terus. Kalau lupa soalnya nggak dibalikin itu dendanya 1.000 baht per hari misalnya. Oh, 1.000 baht per hari berarti. Sampai maksimum nggak tahu lah. 450.000. Iya. Kalau 1 baht 40. Sampai maksimum 15.000 apa gitu lah. Tapi itu sih yang paling penting sih, dibalikin formnya, udah deh. Habis itu udah selesai. Nah ada yang lupa saya waktu tadi cek mobil itu kan ada bayar kan, itu kita bayar buat 3 orang sama mobil itu membayar 10 ringgit. 3 penumpang sama mobil 10 ringgit. Udah deh, begitu doang. Jadi sebenarnya in general gampang sih, cuman karena kita pertama kali jadi agak takut, agak panik gitu. Gimana nih saya, nanti gimana? Nah, tapi learning itu sih make sure kalau paspor kita dicap waktu masuk ke Thailand. Jadi waktu kita dari Malaysia ke Thailand itu 3 jam ngantri. Dari Thailand ke Malaysia kurang dari 10 menit guys. Di Thailandnya sepi, di Malaysianya pun sepi. Jadi enak. Tapi tetap aja macet di Ipoh, Iya, berarti kalau jadi hitung-hitungannya sama jamnya dari Kuala Lumpur ke Krabi itu 15 jam. Macet 3 jam ya. Kalau nggak macet 12 jam. Pulangnya pun nggak macet jadi 15 jam. Sebenarnya itu udah termasuk border crossing ya. Iya. Jadi rata-rata 15 jam. Nah, sih. Kalau jam 4 pagi sampai sana malam lah. Dari KL. Kita jam 4 pagi, kita nyampenya jam 9 Pokoknya 15 jam lah kalau mami itu. Iya benar. Nah, terus kalau ditanyain bedanya apa dari Malaysia ke Thailand? Di Thailand susah makan, ya ampun. Kita dari border itu menuju ke hotel, kayaknya kalau di Malaysia kan banyak tuh kanan kiri ya. Restoran tuh banyak, kalau di situ tuh dikit. Jadi kayak aduh, mana nih sayang gitu. Jadi ya udah kita cepat saji aja makannya. Texas chicken gitu, Texas chicken dikit. Texas chicken gitu. Bener. Apa lagi Ustaz? Ada lagi yang bikin kita kaget. Di Thailand nggak ada tol guys. Nggak tahu sih kita kalau di Bangkok, kalau di kota-kota gede. Tapi di Krabinya nggak ada. Dari border, keluar border ke hotel nggak ada. Terus bikin kaget lagi apa sih kalau misalnya nyetirnya sih jalanannya nggak ada highway, nggak ada tol, jadi semuanya highway aja.
Lu maksudnya sama aja sih, jalannya sedikit lebih kecil, cuman kemarin juga pas lagi tapi bagus, nggak ada rusak-rusak pas lagi banyak perbaikan jalan aja lah. Iya, perbaikan jalan. Cuman jalannya bagus. Terus mungkin kalau malam kan kita agak salah juga sih, terlalu malam nyampe kan, agak gelap lah. Karena ke arah Krabi itu mungkin agak sedikit agak sedikit ke luar jalan utama. Iya. Tapi rekomen ya, kita kemarin ke Aonang Beach. Aonang. Coba dong kasih rekomendasi tempat camping yang ada listriknya yang seru di mana? Yang banyak playground anak-anak. Udah sih, itu doang. Oke, udah lama juga, bro. Itu aja. Ya udah itu aja sih. Jadi Oke yang penting itu aja sih. Jadi intinya nggak susah lah. Iya, yang nggak susah, nggak ribet lah ya. Iya, nggak ribet. Oke kok. Jadi kita kalau next time kesana lagi udah tahu lah. Udah tahu. Ada set gitu. Oke lah guys, segitu aja info dari kita. Minggu depannya baru tekan. Oke, jadi kalau ini udah itu aja sih. Gimana sih? Udah itu aja closing dong. Closing gimana? Lihat ini. Segitu aja info dari kita. Ya lo. Lupa like, subscribe. See you in the next video. Bye.